Yo yo yo, what's up guys? What it up? What's up guys? Welcome back to my channel with the most amazing and the most beautiful animal on the planet. Siapa lagi kalau bukan Koko Dugo. Oke guys, di konten kali ini kita akan kembali untuk mereview daripada konten Mr. Godfathers of VTube Haters. Oke. Nah, di konten yang terbaru, Mr. Godfather membahas mengenai seorang VTubers yang memberi julukan kepada haters, yaitu sebagai komunis gitu. Kocak ya, gitu, kocak juga. Tapi gini guys, jadi kembali lagi seperti yang gue bilang, gue tidak akan membahas mengenai masalah-masalah personil antara Mr. Godfathers dan juga VTubers gitu ya. Jadi di awal-awal video, Mr. Godfather banyak sekali membahas mengenai komentar atau pendapat daripada seorang leader VTube yang membahas mengenai haters seperti komunis gitu. Lalu di videonya justru malah banyak memberikan info yang yang berguna untuk kita, bahwa di situ malah membahas mengenai apa itu komunis, apa itu ateis, dan perbedaannya seperti apa gitu ya. Itu info yang cukup menarik. Tetapi menurut gue sudah di luar daripada konten yang seharusnya kita bahas, yaitu mengenai VTube gitu. Malah keluar dari jalur ya. Maka dari itu gue tidak akan membahas mengenai hal itu, karena itu adalah mengenai komentar pribadi Mr. Godfather terhadap terhadap pendapat dari seorang leader VTube yang mengatakan bahwa haters seperti komunis gitu. Oke. And then sesudah itu juga ada membahas mengenai Dirga Dadali. Oke, mengenai Dirga Dadali gue juga tidak akan membahas, karena itu adalah pendapat dari Mr. Godfather mengenai Dirga Dadali secara personal gitu ya. Jadi gue tidak akan membahas mengenai hal itu. Tapi ada yang di bagian akhir video sedikit, itu membahas mengenai terjadi apa ya, simpang siur dan keanehan dan error, dan ada sebuah kejadian yang tidak mengenakan di exchange counter daripada VTube gitu, bahwa terjadi ada yang namanya bukan tidak bisa ya, tetapi dapat membeli menjual masih bisa, tetapi dalam kenyataannya prosesnya dalam jual dan beli tidak terjadi yang namanya transfer antar VP ataupun transfer cash gitu di exchange counter. Oke. Nah, kalau untuk masalah itu guys, untuk masalah exchange counter, kita sudah mendapatkan informasi yang paling terbaru, yaitu dari leader dan dari owner daripada VTube sendiri, Mr. Jekoy, mengenai simpang siur yang terjadi di exchange counter. Dan juga nanti gue akan tampilkan juga, ada juga ini ya, audio ada juga hasil dari meeting para diamond mengenai hal-hal yang terjadi belakangan ini guys. Jadi gini, exchange counter lagi banyak mengalami gangguan, tapi bukan dari sistemnya ya, tetapi dari oknum-oknumnya yang berusaha menghancurkan atau membombardir exchange counter. Tapi ada caranya guys, di grup gue sudah dibahas juga, yaitu caranya. Jadi kalau kita mau melakukan pembelian atau penjualan di exchange counter adalah seperti ini guys. Kalian lihat mana yang sudah memiliki deal rate tertinggi. Jadi kalau deal rate tinggi itu maksudnya apa? Maksudnya, jadi orang ini sudah pernah melakukan jual beli dan sukses. Nah, semakin orang jual beli dan semakin sukses, deal rate-nya semakin tinggi guys. Jadi kalau misalkan kalian transaksi udah pernah 5 kali jual beli, terus 5-5-nya semua goal, berarti deal rate kalian 100%. Itu berarti terpercaya gitu ya. Sedangkan untuk di rate yang rendah itu, di rate yang angkanya masih rendah lah, kalian bisa lihat sendiri. Nah, itu adalah
oknum-oknum yang selama ini berusaha menghancurkan exchange counter ataupun jual beli VP daripada VTube. Oke, jadi yang di rate-nya rendah bahkan 0 sama sekali itu kalian harus waspada dan hati-hati, karena itu adalah bisa terjadi itu satu pemain baru dan belum memahami exchange counter, karena pemain baru kan di rate-nya masih 0 gitu ya. Jadi pemain baru bisa, atau kedua nih ada oknum yang berusaha untuk masuk ke dalam exchange counter dan mengobrak-abrik sistem di dalam exchange counter, sehingga nanti terjadi yang namanya tidak terjadi transfer atau tidak terjadi jual beli VP gitu ya, ataupun secara cash juga tidak terjadi jual beli. Makanya hati-hati, waspada guys. Usahakan jika kalian mau melakukan jual beli, lihat di rate-nya guys. Kalau dengan di rate yang tinggi, niscaya lebih terpercaya. Dan kedua, jika kalian tidak bisa atau masih mengalami kendala bahwa dana tidak bisa dana masih belum dapat atau dana belum ditransfer dan sebagainya, kalian juga bisa mengajukan appeal ya. Bisa mengajukan seperti keberatan atau melaporkan kasus ini. Nah, sudah pernah ada caranya juga. Kalian bisa lihat di VTube official juga ada caranya seperti apa jika kalian mau mengajukan appeal ya. Jadi kalian bisa mengajukan appeal. Gue tampilkan caranya seperti ini. Jadi nanti akan diproses oleh pihak manajemen, sehingga nantinya akun yang sering melakukan jual beli bodong atau ya sering itulah tidak mentransfer dan sebagainya, itu bisa kena sanksi nanti ya guys ya. Bisa ditutup akunnya, bisa dinonaktifkan oleh manajemen ya. Jadi gitu aja guys kalau untuk kasus yang di exchange counter. Nah, gini guys, gue selalu mendukung dari dahulu ya, dari konten-konten gue yang sebelumnya, bahwa jika kita ingin memajukan VTube ya, ingin memajukan untuk kalian VTubers nih, jika kalian mau memajukan VTube adalah dengan cara-cara yang positif, yaitu jangan menyerang secara personil ya kan. Udah pernah gue sampaikan juga. Jadi jika kalian ingin memajukan VTube adalah dengan cara-cara positif. Nah, kebetulan belakangan ini ada suatu berita yang positif dari para VTubers, termasuk juga di grup gua gitu ya. Di para pemain VTube yang membuat konten di YouTube pun juga sudah mengupload beberapa berita ini. Jadi ada dua, yaitu pertama-tama adalah pertemuan antara beberapa leader dengan Mr. Jack Goy yang sudah selama ini kita tunggu-tunggu dan selama ini kita hanya lihat dari fotonya. Ternyata orangnya ada dan beliau berbicara di sana. Oke? Yang bener loh. Nah, mengenai apa beliau berbicara? Silahkan kalian lihat ini di channel YouTuber yang akan gue tampilkan di sini. Karena gue tidak akan menampilkan lagi di channel gue karena terlalu panjang guys, video terlalu panjang. Jadi kalian nonton saja. Ini gue kasih linknya untuk kalian bisa menonton apa saja yang dibahas Mr. Jack Goy dan dengan beberapa leader. Kebetulan sih gue dapatnya itu pas 2 hari yang lalu. Oke, jadi 2 hari yang lalu apa saja yang dibahas. Oke. Lalu setelah bertemu dengan beberapa leader, terjadi juga yang namanya pertemuan antara leader-leader Diamond. Member-member yang sudah tembus Diamond dan juga beberapa leader yang sudah mencapai Diamond. Diadakan pertemuan juga guys setelahnya. Dan juga menghasilkan suatu kesimpulan juga pastinya gitu ya. Nah, kalau untuk video dari Mr. Jack Goy pribadi berbicara mengenai exchange counter dan bagaimana kedepannya, ini video ini juga kalian bisa lihat juga di channelnya yang lain, karena gue juga tidak akan tampilkan juga di sini karena sudah banyak dari YouTubers VTube yang menampilkan video ini. Jadi kalian bisa cari. Ini kebetulan yang gue punya untuk video meeting itu gue ambil dari Quina TV dan gue akan taruh linknya di sini jadi kalian bisa nonton. Dan juga untuk video yang penyataan dari Mr. Jack Goy pribadi itu gue ambil dari channelnya Very Kunya. Gue juga akan taruh linknya di sini sehingga kalian bisa nonton. Oke. Nah, yang selanjutnya yang akan gue tampilkan di sini adalah hasil pertemuan antara para Diamond daripada VTube yang
hasilnya disampaikan oleh seorang PLC 020 PLC 020 itu Mr. Louis ya. Setahu gue si Pak Louis yang memiliki channel YouTube juga sebenarnya. Itu channel YouTube-nya VTube Internasional. Nah, gue dapat adalah audio daripada hasil meeting daripada pertemuan para leader Diamond. Nah, ini akan gue tampilkan guys. Jadi kalian coba simak dan dengarkan pernyataan dari Pak Louis Ridwan, leader PLC 020. Halo, selamat sore kepada seluruh VTuber Nusantara. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya sudah sampaikan di atas adalah resume meeting Diamond yang tadi saya ikutin bersama dengan Mr. Jack dan juga banyak beberapa leader-leader, dan termasuk ada penambahan manajemen baru yaitu Pak Prabowo ya. Beliau diangkat menjadi manajemen Indonesia sementara karena tim manajemen kita sementara belum bisa masuk Indonesia, masih di Malaysia karena kondisi COVID ini. Untuk itu mereka sudah membentuk tim baru yang di Indonesia yang nantinya juga akan berkantor di kantor kita yang baru yang sedang direnovasi, tetapi belum bisa kita sebutkan lokasinya di mana. Sabar, ditunggu. Semua hal-hal yang terkait dengan perizinan alhamdulillah sudah mendekatin final. Tinggal kita menunggu kapan akan diketok palu oleh otoritas terkait. Ya, teman-teman tenang. Justru saya melihat dalam 1-2 hari terakhir banyak orang-orang secara masif menjual VP dalam jumlah kecil seolah-olah meluber pembeli yang banyak. Saya tahu siapa saja mereka. Mereka adalah orang yang mungkin dari member kita yang panik karena banyak informasi yang simpang siur terkait VTube akan segera tutup dan sebagainya, atau VTube itu akan dalam waktu dekat akan ditutup sehingga mereka panik menjual VP. Ya, sebagian juga mereka ada yang mungkin selama ini bermain VTube dengan cara curang sehingga mereka mendapat informasi bahwasannya di aplikasi 3.0 akan ada pembersihan. Mereka panik untuk segera menjual dibandingkan dibekukan. Dan sebagian lagi para haters yang sengaja memancing di air keruh, mereka berusaha memberikan berita-berita yang negatif yang membakar teman-teman supaya panik, sehingga terjadilah seperti demikian. Dalam kondisi seperti ini yang terjadi adalah para pembeli yang banyak sebenarnya. Kalau kita mau lihat di dalamnya kolom pembeli, keranjang pembeli sebenarnya banyak sekali. Tapi mereka sekarang tidak berani membeli langsung karena wait and see, karena banyaknya kondisi yang membingungkan sehingga mereka bersifat menunggu. Tetapi tidak masalah ya. Kondisi ini hanya badai terakhir sebelum kita lepas dari badai menuju ke yang lebih damai nantinya ya. Kami dari para Diamond dalam hasil meeting kita bersepakat akan melakukan suatu aksi gebrakan bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait yang ada, dan kita semua akan turun, tidak akan berdiam diri. Kalau dulu kita bertahan diri, orang ngomong begini, biarkan dan bersabar, sekarang kita akan maju, kita menggebrak bersama. Bagaimana gebrakan kami? Tunggu saatnya. Mungkin dalam 1-2 hari kita akan memberitahu Bapak Ibu apa yang akan kami lakukan. Tetapi saya sebagai leader PLC 20 menyampaikan kepada seluruh grup ini, baik member dari jaringan saya maupun dari jaringan lain, semuanya adalah VTuber, tim saya, bersabarlah, badai akan segera berlalu. Ya. Dan informasi yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa VP akan ada perubahan nominalnya, harganya akan ada perubahan. Untuk itu, jagalah VP Anda supaya Anda akan tersenyum saat VP ada perubahan harga naik.
Biarkan mereka yang tidak percaya, mereka yang bimbang, para haters dan lainnya akan menangis saat mereka terlanjur menjual VP, di mana nantinya ternyata VP jauh lebih berharga dibandingkan saat sekarang. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan saya akan mengupdate kepada kalian lagi apabila ada informasi terbaru. Terima kasih, selamat sore, salam VTuber. Oke guys, jadi menurut pernyataan daripada leader-leader semua ya, jadi dari video-video yang pertemuan pertama meeting dengan beberapa leader dengan Mr. Jack Boy, dan juga audio yang kedua yaitu meeting para Diamond bersama Mr. Jack Boy juga, kita bisa menyimpulkan apa guys? Kita bisa menyimpulkan bahwa ke satu, ada manajemen VTube di Indonesia yaitu under yang ditunjuk orang yang bernama Prabowo, yang sudah kalian lihat di videonya ya, mukanya seperti apa, tampangnya seperti apa. Beliau adalah manajemen VTube yang ada di Indonesia yang ditunjuk oleh Mr. Jack Boy dan juga para leader. Oke. Lalu di dalam video itu ada 6 orang di sana yang ikut dalam videonya, yaitu Mr. Jack Boy, lalu Pak Prabowo sendiri yang merupakan manajemen untuk di Indonesia, lalu ada Pak Wilbert, lalu ada juga ini Bu Yunita Mojo ya. Terus juga ada juga Pak Noval dan juga Pak Jeff di dalamnya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa kalian yang berada di grupnya Pak Wilbert, Pak Jeff atau Bu Yunita ataupun Pak Noval, kalian jika ingin berhubungan dengan manajemen, kalian bisa langsung menghubungi leader-leader tersebut guys. Karena leader-leader tersebut dengan meeting Zoom-nya kemarin, itu berarti mereka memiliki akses dan mereka memiliki kontak ke CEO langsung VTube, Mr. Jack Boy, dan juga manajemen VTube Indonesia Pak Prabowo ya, karena mereka kan berhubungan tuh melalui Zoom kemarin gitu ya. Jadi itu guys ya, itu yang bisa kita simpulkan satu. Lalu juga kita bisa simpulkan bahwa e-commerce mungkin akan keluar. Gue nggak tahu nih jadi keluar apa enggak e-commerce yang selama ini digadang-gadang oleh PLC, tetapi sekarang malah yang berubah digadang-gadang adalah akan ada VTube 3.0. Nah ini yang terbaru, beritanya adalah akan ada VTube 3.0. Oke, jadi untuk masalah e-commerce tampaknya akan tertunda guys, atau malah bisa jadi tidak terjadi. Gue nggak tahu. Nah gue juga nggak tahu apa yang akan ada di dalam VTube 3.0 ya, yang terbaru nanti. Kita juga tunggu saja. Yang digadang-gadang katanya akan segera juga akan keluar, yang kita juga pastinya akan ini ya, akan menggebu-gebu menanti gitu. Karena selama ini kayak dulu e-commerce juga akan segera keluar. Nah sekarang juga VTube 3.0 akan segera keluar. Ya kita mohon manajemen juga jangan hanya berjanji-janji, tapi segera merealisasikan agar kita tidak menunggu-nunggu ya. Dan juga kita dapat menyimpulkan daripada hasil meeting kemarin itu adalah VTube akan segera memiliki kantor yang baru. Satu, juga akan memproses legalitas perusahaannya yang konon katanya akan segera legal. Oke, berarti sampai saat ini sebelumnya VTube memang masih mengurus proses perizinannya guys ya. Jadi kalian tuh jangan marah jika disebut VTube masih ilegal. Memang betul selama ini VTube masih ilegal. Baru akan menjadi legal. Oke, ya guys ya. Jadi itu ya pendapatnya. Lalu gue sangat senang sekali cara-cara seperti ini, yaitu apa? Yaitu cara-cara positif yang bagaimana menyebarkan berita positif mengenai VTube dibandingkan menjelek-jelekan satu dengan sama yang lain, yang selama ini selalu gue bilang ya, jangan pernah untuk menjelek-jelekan sesama personil, tetapi mari kita berdebat secara positif. Dan ini adalah cara-cara positif, yaitu dibanding kalian saling menghujat satu sama lain, lebih baik kalian menunjukkan bukti-bukti program-program apa ke depan dan bagaimana rencana dari manajemen yang kebetulan sudah disampaikan juga oleh Pak Jack Boy sendiri, yaitu CEO dari VTube sendiri. Nah ini suatu angin segar sebenarnya untuk VTube. Ya kita tunggu aja guys, kira-kira seperti apa dan bagaimana ya guys ya.
Yang jelas, gue mendapatkan berita yang paling terbaru itu Kominfo mengapa sampai sekarang jika memang VTube itu masih ilegal dan katanya akan ditutup Menkominfo, kenapa sampai sekarang masih belum ditutup? Oke, ternyata Kominfo pun lagi sibuk mengurus apa guys? Di berita terbaru Kominfo itu lagi sibuk mengurus ini guys. Jadi lebih banyak mengurus konten mengenai pornografi guys. Itu pornografi itu lebih banyak laporannya yang pertama. Lalu yang kedua itu Kominfo banyak mengurus laporan mengenai perjudian guys. Yang kedua perjudian ya, perjudian. Jadi banyak konten-konten perjudian yang masih diurus Kominfo. Dan yang ketiga justru baru mengurus yang namanya penipuan gitu ya guys ya. Jadi penipuan itu jumlahnya kalau kita lihat 12.000 aduan, 12.000 sekian. Sedangkan kalau kontennya pornografi itu 1 juta lebih guys. Bayangkan guys, kalau misalkan yang bekerja di Kominfo itu berapa orang ya kira-kira yang kerja di Kemenkominfo itu, misalkan contohnya anggap aja ada 10.000 orang gitu guys ya. Kalau ada 10.000 orang dan terjadi ini ada 1.300.000 kasus, berarti satu orang itu menghandle 130 kasus ya guys ya. Bener ya? Menghandle 130 kasus, yang mana kan satu kasusnya aja perlu diadakan penyidikan, perlu dicari barang buktinya, terus baru bisa ditutup kalau memang ternyata melanggar gitu. Jadi ini prosesnya kagak bisa secepat itu. Jadi misalkan kalian yang selama ini bilang akan menutup VTube gitu ya, nggak bisa secepat itu guys, karena ini banyak sekali. Kominfo tuh kerjanya bukan hanya untuk VTube doang, jadi banyak gitu yang harus dikerjain. Dan juga saat mereka nanti menyelidiki tentang VTube itu dibutuhkan waktu, karena yang dibutuhkan apa, laporan mengenai kerugian seperti apa, yang menyeleweng daripada hukumnya apa, lalu bagaimana efek dan dampaknya terhadap masyarakat, apakah benar seperti pornografi yang sudah meresahkan masyarakat dan segala macam gitu ya. Tetapi di berita tersebut juga di bagian bawah menyatakan bahwa TikTok Cash sudah ditutup guys oleh Menkominfo. Nah ini dari Kominfo, dari pihak Kominfo telah melakukan pemblokiran terhadap situs TikTok Cash dan juga memblokir juga media sosial daripada TikTok Cash guys. Yang mana TikTok Cash itu sudah keluarnya itu jauh sesudah daripada VTube. Jadi sebenarnya Menkominfo jika langsung menemukan bukti yang tepat bahwa ini sudah melakukan penipuan, sudah ilegal dan sudah meresahkan masyarakat, bisa dengan secepat itu langsung menutup dan juga langsung bukan hanya dari aplikasinya tetapi juga menutup sampai ke sosial medianya daripada TikTok Cash. Nah, VTube ini kan sudah ada dari jauh sebelumnya ya, dari bulan Juli 2020 Mei Juni atau pokoknya tahun lalu lah, hampir setahun gitu tahun ini ya. Nah, kenapa masih belum ditutup VTube kalau memang secara nyata adalah sudah ilegal? Mungkin saja dari Kominfo masih memberi waktu. Nah, seperti kemarin yang dibilang oleh Ketua SWI, masih diberikan waktu untuk mengurus izin-izinnya. Sedangkan kalau TikTok Cash itu sudah terbukti ya ilegal, walaupun umurnya baru seumur jagung, sedangkan VTube sudah hampir 1 tahun. Mungkin kalau TikTok Cash cuma hitungan bulan aja ya, mungkin TikTok Cash baru cuma 2 atau 3 bulan ini gitu. Tapi ya itu guys, artinya VTube itu masih apa ya, kalau gue bilang ini masih abu-abu guys. Jadi kalau TikTok Cash itu dibilang sudah hitam sekali, kalau VTube itu masih abu-abu, di zona abu-abu. Sehingga akankah nanti menjadi putih ataukah nanti akan tenggelam ke zona abu-abu ke zona hitam juga gitu. Kita tunggu aja guys. Tapi ya itu aja informasi yang bisa gue sampaikan. Berita yang termasuk positif sih untuk para VTubers. Lalu untuk para haters bagaimana gitu ya. Sampai detik ini gue sampaikan lagi guys ya. Selama ini masih janji-janji daripada pihak manajemen dan selama masih janji-janji daripada CEO ya, dan belum terjadi real secara nyata proses legalisasinya, kantor yang baru, dan juga
aplikasi 3.0 yang akan segera keluar seperti apa, dan e-commerce apakah bagaimana nasibnya. Oke, selama ini belum terrealisasi guys, kita masih harus waspada. Gue selalu bilang dari dulu apa, kaum gratisan aja ya, kaum gratisan aja, dan kita masih harus selalu waspada terhadap investasi kintil seperti ini. Oke, jadi itu aja pesan gue untuk kalian. Oke guys, share info ini jika menurut kalian informatif, dan juga silahkan kalian komen. Apapun yang kalian mau komen silahkan, asal mengikuti peraturan daripada YouTube. Dan juga silahkan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten-konten Koko Dugong yang lainnya. Oke guys, kita jumpa lagi in the next video. Bye-bye! Oh, I never